Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albion Muhammad Hafiz dari 11 PPLG 3. Saya berasal dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, yang tak lupa, puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dan berada di tempat ini yang telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dan tak lupa sholawat serta salam tercurah limpahkan ke baginda alam, baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati ibu bapak yang berada di sini, berikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit tausiah yang insya Allah semoga dapat bermanfaat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya akan menyampaikan tausiah dengan bertemakan melihat nikmat Allah dan syukur setiap detik. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bahwasanya kita kadangkali iri kepada tetangga kita, orang lain, atau orang-orang yang kita lihat itu memiliki nikmat banyak atau harta yang banyak, harta melimpah, jabatan tinggi, barang mahal-mahal, dan lain semacamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahwasanya kita lupa bahwa itu adalah termasuk cobaan dari Allah untuk menguji kita bagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya setiap manusia itu memiliki nikmatnya masing-masing dan kelebihannya masing-masing juga. Dan Allah telah memberikan nikmat-nikmat itu sebagai tanggung jawab kita untuk bagaimana kita untuk mensyukurinya, menjaganya, dan bagaimana kita dapat sadari bahwa itu termasuk bagaimana kita bersyukur. Mari kita renungkan bersama ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Bahwasanya kita diberikan nikmat berupa tangan, mata, telinga untuk berjalan, melihat, mendengar, bahkan untuk menghirup udara. Itu termasuk dalam nikmat Allah yang sangat tidak tertandingi harganya. Maka dari itu, ketika Allah mencabut nikmat dari kita, barulah kita sadar bahwasanya kita ini kurang bersyukur. Oleh karena itu, maka ibu-ibu, bapak-bapak, semoga kita dapat lebih bijak untuk bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kadangkali kita merasa iri, merasa kekurangan, merasa kurang nikmatnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita merasa kita terzolimi, kadang merasa tidak adil, atau semacamnya, tanpa kita sadari bahwasanya kita telah ingkar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sendiri. Barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman yang berbunyi, nikmat manakah yang engkau dustakan? Bahwasanya dalam surat tersebut menjelaskan
teguran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Kadangkali kita lupa untuk bersyukur, maka dari itu Allah mencabut nikmat dari kita. Orang mendapatkan nikmat lebih, itu bagaimana cara orang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan sebelumnya. Maka dari itu, dari setiap nikmat itu memiliki ujian atau cobaan masing-masing. Seperti kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang punya duit, punya harta, jarang bersedekah, jarang menyantuni anak yatim. Nah, itu termasuk ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya bagaimana kita mensyukuri nikmat lebih oleh Allah. Dan nikmat-nikmat itu tidak akan dapat bertahan lama. Bahwasanya nikmat yang diberikan Allah akan balik kepada Allah. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya harus banyak-banyak bersyukur diberikan nikmat lebih oleh Allah. Dan bagaimana cara kita bersyukurnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Bersyukur itu sangat mudah, bapak-bapak, ibu-ibu. Bahwasanya bersyukur itu cuman cukup alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga termasuk dalam bersyukur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, setelah kita mendapatkan nikmat lebih oleh Allah, maka kita janganlah lupa untuk bersyukur. Allah memberikan nikmat untuk kita syukuri. Barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita kecewa dengan harta yang kita miliki sekarang. Janganlah kita kecewa dengan nikmat yang kita miliki sekarang. Bahwasanya nikmat itu belum tentu kita dapat rasakan oleh orang-orang yang berada di luar sana. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu dapat bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bersyukur juga termasuk dalam ibadah. Bersyukur juga dapat mendapatkan pahala. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Illahum wafiq ila wamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.